Yang kemudian seolah-olah iklan yang berlagak menjadi berita. Nah itu. Iklan yang berlagak menjadi berita. Awal COVID itu kalau nggak salah itu awal tahun ini berarti atau bahkan Desember itu beredar film judulnya Plandemic. Dan itu di-share sekitar itu kayak film dokumenter. Oke. Nah, film dokumenter itu bercerita tentang bahwa ada virus yang itu diciptakan. Narasi lintas generasi. Satu acara mendiskusikan pemikiran-pemikiran kritis, pemikiran-pemikiran alternatif dengan sudut pandang yang mampu membantu memecahkan problem bangsa. Ruang publik kita yang ditandai oleh kekumuhan, caci maki, emosi, dan hasrat untuk saling membenci harus disudahi. Mari kita ikuti narasi lintas generasi, berdiskusi tanpa caci maki. Sik tak ndelok berita terbaru ki ana apa to iki? Wilah. Ana pembunuhan? Yo ngalah. Perampokan bank wis ditewang akeh dijumuki. Ana penjambretan ibu-ibu ke pasar. Wah, iki kudu hati-hati aku nek ning pasar iki. Kok malah ana mamah muda diculik barang iki piye to iki? Ayo kudu hati-hati to aku nek lunga iki. Nek njuk disikap sekamburi gek kepiye iki ora? Walah, urip pancen kudu hati-hati nek saiki iki. Yalah, yu. Apa? Kowe iki lho, bendina nang kene. Wong dolanan HP wis kok esuk tekan awan. Jan iki deloki apa? Kowe iki piye ta? Lah yo nonton berita. Perkembangan saiki iki kepiye? Delok berita ya delok berita. Yo ngerti wayah. Delok wong-wong ming buang wektu mergo dolanan HP. Wah, kok ono gunane ra tak guang-guang kok wektuku. Sik. Kowe ngurusi HP wae. Kuwi delok kacamatamu saya kandel. Sirik. Sik, aku takon meneh. Apa tekan takon wae. Lah, anakmu sing ngurusi sapa? Tak titipe mbahne. Walah, anak dititip-titip kene. Loh, iki sosialita lho. Yo ngene iki kowe iki piye ta? Kok anane meng sirik wae. Oh, genah iki perkembangan. Iki malah ana kabar berita iki mau bar tak waca. Ana mamah muda diculik. Lah itu dunia aku ngati-ati to nek njuk aku diculik disikap sekamburi piye ora? Malah ra apa-apa nek kuwi. Kok ora apa-apa kowe iki piye ta ora merasa kehilangan aku apa piye? Ambok kowe iki ngewangi dodol apa piye? Ora sudi kok le penak banget kowe. Saya wangi dodol, ambok dolanan HP ngene penak. Mbak Harin. Mbak Harin. Apa? Sekar Tak kandhani to. Aduh, ana apa? iki lho. Ana kabar terbaru. Kabar apa? Wah, pokoke iki heboh. Iki Pak Lurah dhewe to iki. Hooh kuwi Pak Lurah Kuwi karo cah wedok isih kinyis-kinyis. Wah, lah kuwi Pak Lurah karo gendakane kuwi mesti. Bener. Tapi iki sapa ya, Mbak? Sik. Wah, lah iki mahasiswi sik ngekos ning gone Pak Lurah iki. Lah kok dimanfaatkan koyo ngono iki gak kepiye to kuwi Pak Lurah iki? Aduh, siji meneh. Ngopo? Ono kabar meneh. Apa? Iki luwih hot news banget. Piye ngopo? Dadi to, Mbak. Heeh. Pak Lurah ae. Heeh. Kayak iki kena masalah gede banget. Kena kasus. Nah, bener, kena kasus gede. Kasusnya ngerti apa? Apa? Menggelapkan dana bantuan sosial. Bansos. Sik. Yu. Piye ngopo? Maksud dhisik to. Mbok nek entuk berita iki lak ya ditelusur sithik, bener apa orane? Ora njur waton disebar ngono kuwi. Iki lho, bener iki lho. Gatekno iki sapa iki? Iki sapa kira Pak Lurahmu? Pokoke panglek karo Pak Lurah apa piye? Ming persis iki. Persis Itu Pak Lurah. Dengan ning isore lo gede banget ini kayak Pak Lurahmu ta iki. Menyeditan. Wah, Iso editan barang. ora gaul lho kowe iki. Ora ngerti perkembangan berita. Ketinggalan mulane iki update. Lho iki kono ning isore ana lope-lopene lho iki mesti gendane Pak Lurah.
iki jenenge Pak Lurah mencoreng nama baik kita sebagai warga. Bener orang nyontoni sing apik. Heeh. Kok nek wargane yo gendaan kabeh piye? Walah. Terus piye iki Mbak Arin? Wis saya dhewe demo wae ning Pak Lurah. Ayo Kose iki kardone endi kowe arep endi, Mbak? kowe iki piye to? Aku arep nang Pak Lurah demo. Apa demo apa? Lah kowe kuwi lho sebagai wartawan kok ora update berita terbaru lagi ono masalah Pak Lurah karo gendaan iki piye to kowe iki? Pak Lurah karo gendane, terus apa meneh? Ki mencoreng nama baik karo kowe. Kasus sik kowe mau genahno kowe. Apa? Siji mau, Pak Lurah di gendaan. Iki buktine. Didelok sik iki fotone didelok. Iki ki editan wong andeng-andengi templekan no. Wes kowe iki ra update lho yo Nan. Didelok sik. Ning yo bulno kowe. Zaman saiki ki kabeh iso diedit yo, Mbak. Sik. Kok sik to? Tak kandhani meneh. Apa? Ono kabar meneh. Apa? Pak Lurah Heeh. kena kasus Kasus apa? penggelapan dana bantuan sosial. Kowe iki oleh kabarku iki sego ngendi? Alah, kowe iki kok yo takon to. Kabar kowe wis kondang tekan ngendi-ngendi? Wartawan update kowe iki yo ora gaul. Ini ya kowe kabeh kowe Mbak Arin Sekar. Kowe iki berita bohong. Hoax ngerti ra? Nah, bener omongan Mas Bambang. Kowe sing hati-hati to, yuyu. Lah ning ngono buktine iki dhek iki mau. Kowe iki mung kabar bohong. Iki ki hoax. Awang iki lho ditonton to beritane iki. Ditonton tuh. Iki sing nyebarke Lah ning sapa? kaya tenan ya dhek kuwi. Sak jaman saiki kabeh ki iso digawe. Mulane nek do nampa informasi aja waton dipangan, di cross check dhisik ditakokke. Aku mungkin wis kok ngene Pak Lurah. Ngapa ning ngene Pak Demo yo. Kok arep demo kepiye to? Ning ngene Pak Lurah kira ana wong, mergo Pak Lurah ning kantor polisi. kowe mingan wis nek kowe yakin ning kantor. Dhisik nek ana wong ngomong aja dipenggak. Pak Lurah ning kantor polisi arep laporan Mergane? pencemaran nama baik. Lah, Udah ora ngerti bos saiki iki wayahe pilihan lurah. heeh. Jenenge Pak Lurah ki dicemarkan nama baike karo mungsuhe. Kuwi jenenge black campaign. Mulane aku rono arep liputan masalah kuwi. Berarti kowe mek ngapusi ya, Dek. Ngapusi. Nek dijebak ngono ya, Dek. Dijebak. Mulane nek ana informasi aja waton dipangan, nek ora ngerti bener apa ora nek aja disebar. Wiyu. Kuwi nek kepengin do ngerti kepiye perane media kuwi kaya ngopo, ditonton. Narasi lintas generasi. Narasi lintas generasi, diskusi tanpa caci maki. Kalau kita menyaksikan sajian fragmen tadi, begitu gambaran nyata di masyarakat kita bahwa informasi itu menjadi sentral. Informasi menjadi bahan orang untuk berdiskusi, berdebat, tapi sekaligus juga terjebak. Hoax dan seterusnya atau berita-berita bohong itu seringkali menjadi bagian penting untuk kita diskusikan karena dari situ bagian dari upaya kita untuk mencegah sekaligus kita melakukan literasi. Kali ini kita akan membahas, mendiskusikan literasi media untuk memanfaatkan agar kualitas berdemokrasi dan kebebasan makin bermakna. Kita hadirkan narasumber yang kompeten di bidang itu yang akan membahas persoalan ini lebih jauh. Beliau adalah sosok atau ahli yang selama ini mengamati, menulis, meneliti, dan juga dalam beberapa hal menginterpretasikan dalam berbagai bentuk. Dr. Dodi Ambardi, dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Ya, masih di narasi lintas generasi ya, diskusi tanpa caci maki. Dan sekarang saya di sini menemani Mas Ari ya, biar nggak sendiri ya. Saya Anissa Hertami dan kita tadi sudah diperkenalkan sama Mas Ari. Selamat datang Mas Dodi, apa kabar? Terima kasih Mbak Anissa, baik-baik.
Luar biasa ya. Ini cuaca lagi syahdu kayak gini juga agak ikut dingin syahdu. ini karena hujan. Tapi sejuk ya. Nanti biar obrolan kita juga makin sejuk nih. Mas, tadi kan kita lihat di awal tadi ada penampilan ya fragmen dari Ketoprak Sineprak kayak gitu ya. Yang dia ngomongin soal hoax nih kayak gitu. Nah, kalau boleh mungkin aku nyebutnya kalau literasi media aku nyebutnya lebih ke melek media boleh nggak sih? Boleh. Kan lebih biar melek gitu kalau anak-anak milenial waduh literasi nih. Kalau melek media tuh maksudnya melek terbuka matanya gitu. Nah, sebenarnya sekarang tuh gimana sih soal melek media ini di masyarakat sendiri kayak gitu? Apakah itu cukup hanya dengan adanya UU ITE atau memang sebetulnya perlu ada harus ada program yang lebih lanjut kayak gitu gimana tuh Mas Dodi? Perlu kalau itu dikaitkan dengan undang-undang ITE itu kan berhubungan dengan apa yang dilanggar dan kemudian yang melanggar akan dihukum. Tetapi jauh lebih penting itu adalah bagaimana kita menghindari pelanggaran itu, bagaimana kita menghindari hukuman itu. Dan itu berarti kita harus memahami apa logika media tersebut. Nah, melek media atau media literasi itu bahasa kerennya itu sebetulnya adalah bagaimana kita memahami logika media membuat informasi. Nah, jadi kemudian kalau misalnya kita memahami ada media yang itu surat kabar, televisi, kemudian radio dan seterusnya, itu kan mereka memproduksi informasi yang banyak. Dan kemudian mereka juga memproduksi informasi itu berdasarkan standar tertentu. Ada standar etis, ada standar profesional, dan seterusnya. Nah, standar etis itu misalnya apakah berita ini memang membawa manfaat bagi publik atau tidak, itu mereka akan menimbang, para wartawannya. Dan kemudian apakah ini benar atau tidak, berita yang disampaikan, informasinya itu di sana ada prinsip verifikasi. Faktanya ini benar nggak, itu akan dicek. Nah, kita harus memahami itu. Mengapa? Karena kalau kemudian ketika kita membaca informasi, nah kita sensitivitas kita itu akan dilatih bahwa ini berita ini benar atau tidak. Nah, itu harus satu ada hal. ngecek itu ya. Dan itu yang dinamakan salah satu elemen media literasi atau melek media tersebut. Nah, kemudian kan kita fast forward, itu istilah lama sebetulnya, muncul sudah agak lama. Tapi ketika teknologi digital itu muncul, yang kita sebut dengan media itu apa saja ya? Kan tadi saya menyebutkan radio, kemudian surat kabar dan televisi. Sementara di era digital ini itu kan udah lama. Itu sudah kayak media masa silam. Nah, yang sekarang itu muncul media sosial. Nah, justru di sana itu kemudian menjadi lebih penting lagi. Media sosial seringkali masyarakat umum itu akan menganggap bahwa apapun yang muncul di media sosial itu benar. Nah, kalau kita memakai cara yang lama, ini media ini memproduksi informasi itu memang benar atau enggak, bisa dipertanggungjawabkan atau tidak. Apakah itu beritanya akurat atau tidak. Nah, di situ literasi media kemudian mengalami ekspansi. Kita harus lebih jeli lagi untuk bisa mengkritisi informasi yang muncul, sebagaimana tadi dalam dalam fragmen Sineprak tadi, itu kan di sana itu sebetulnya cuma foto saja, foto yang kemudian di sana itu salah satu pelakunya mengatakan itu belum tentu benar wong sekarang ada Photoshop, artinya orang bisa mengedit gambar dua orang dijadikan satu. Kalau editornya itu yang menggunakan Photoshop sangat lihai itu seolah-olah alami, padahal itu gabungan. Itu kemudian ketika tanpa keterangan, tanpa konteks itu bisa menjadi fitnah dan itu bisa menjadi informasi yang salah sebagaimana tadi diceritakan dalam drama sederhana tadi itu. Nah, itu yang kemudian kita harus mewaspadainya. Ini yang menarik sebenarnya juga gini Mas. Kalau aku ya sebagai generasi milenial kemarin ngamatin soal hoax yang beredar gitu. Itu tuh korbannya biasanya malah mak-mak, ibu-ibu aku, tante-tante aku. Tapi jadi kayak, Bu, aduh jangan dong. Waktu itu kan pakai WhatsApp tuh. Aduh itu jangan dong Bu, itu share dicek itu kayaknya itu hoax deh. Jangan ini nanti bikin orang panik misalnya. Macam-macam ya, tidak hanya kaitannya sama politik misalnya kalau di Jogja karena kita sama Merapi kaitannya bencana kayak gitu kan, terus wah ini ada gempa ada ini kayak gitu. Nah, karena kemarin juga yang sempat dari pengalaman saya tuh, jadi biasanya mereka tuh kayak pengguna Facebook justru. Nah, itu kenapa bisa terjadi gitu, terus ada kira-kira apa yang bisa dilakukan ya? Nah, ini pertama itu kan media sosial itu sebetulnya kan dengan istilahnya aja sosial. Dia menciptakan satu forum yang itu kemudian sebagaimana kita kumpul-kumpul dalam dunia fisik. Nah, cuma sekarang kita kumpul-kumpul dalam dunia yang berplatform, dunia digital. Tetapi kemudian yang diobrolkan kan sama juga.
Dan di sana itu salah satunya itu adalah asik untuk mengobrolkan apapun. Dan kemudian di sana itu sebetulnya obrolan-obrolan yang tadinya privat menjadi publik, yang tadinya itu humor, itu kemudian menjadi serius, dan itu bercampur semua. Nah itu yang kemudian menjadi problem. Dan kemudian kan kita itu, ini bahasa orang sekolahan, jadi kalau teknologi digital itu memberikan empowerment, memberdayakan masyarakat. Mereka bisa memproduksi sendiri. Tapi pada saat yang sama dia juga bisa membuat orang semakin lihai bergosip. Karena makin banyak. Nah oleh karena itu kemudian di sini ketika kita masuk ke media sosial dan dunia sosial, itu kita memang juga harus memiliki sejumlah hal yang kritis. Kita harus memelihara kritisisme. Termasuk kemudian ketika ada informasi dari Facebook, ada informasi dari Instagram, ada informasi dari WhatsApp dan seterusnya. Kita mestinya di sana itu ngecek, loh ini sumbernya dari mana ya informasinya? Sumber itu kredibel atau tidak? Nah itu menjadi panduan yang gampang sebetulnya bagi kita. Bagaimana kita mengetahui sumber itu kredibel atau tidak? Nah biasanya di sana itu kalau seandainya itu ada media yang memproduksi, media ini punya alamat atau tidak, punya wartawan atau tidak. Nah di sana itu kan biasanya kita ngeklik aja tentang kita, tentang kami, siapa kita, kantor kami di mana. Nah itu mereka media yang bertanggung jawab, media yang bagus itu mereka tidak akan takut untuk berterus terang. Nah itu baru soal sumber. Nah ada beberapa kriteria lain supaya kita nanti itu bisa kritis. Jadi misalnya kayak apakah media ini, apakah isu A ini itu dibahas di banyak media atau enggak? Wartawan itu kan sensenya sama. Kalau mereka itu ada event, ada peristiwa, dan kemudian ada isu yang kemudian itu mempunyai nilai berita, wartawan itu akan banyak datang. Dan biasanya isu-isu besar itu akan diliput oleh banyak wartawan. Oleh karena itu informasinya akan mengalir ke media-media yang banyak juga. Begitu ada satu yang ini agak mencurigakan, kita cek siapa saja media ini yang membahasnya, yang menuliskannya. Kalau itu ternyata cuma satu media dan media-media lain yang kredibel tidak, nah ini kemungkinan hoax ini. Nah, tidak punya kredibilitas di situ. Nah, itu yang kadang-kadang kita sering lupa. Dan masih ada banyak cerita-cerita lainnya, kriteria lainnya. Masih mau ditambah dengan kriteria lainnya supaya kita biar tahu juga ya gitu ya Mas Ari ya. Nah, kriteria lainnya itu adalah misalnya gini. Kalau kita itu melihat, loh ini media ini iklannya seperti apa ya? Nah, itu kadang-kadang itu kan mereka yang mau menjual berita dengan klik banyak itu kan ingin mendapat iklan. Tapi kalau iklannya itu kemudian kita lihat, oh ini cara menggandakan uang. Wah ini menarik tentang iklan. Nanti kita lanjut lagi sebentar, kita jeda dulu sebentar. Hari gini pilih ketengan paling unlimited. Unlimited senak jidat. Unlimited sampai gondrong. Unlimited sampai lumutan. Unlimited sampai jempol panas. Dengan kuota ketengan unlimited sekelas Telkomsel. Aktifkan di My Telkomsel. Hari gini pilih ketengan paling unlimited. Unlimited senak jidat. Unlimited sampai gondrong. Unlimited sampai lumutan. Unlimited sampai jempol panas. Dengan kuota ketengan unlimited sekelas Telkomsel. Aktifkan di My Telkomsel. Lintas generasi diskusi tanpa caci maki. Nah tadi balik lagi nyambung ke obrolannya yang tadi nih Mas Dodi ya, tentang iklan tadi itu. Ya gimana tuh bisa dilanjutkan Pak? Karena logika dari media-media baru tersebut yang mereka berlagak untuk menjadi media pemberitaan, nah itu mereka sebetulnya logikanya kan menjual informasi dengan klik dan setelah itu mendapatkan iklan. Oh aku mungkin nggak tahu ya, aku pernah misalnya kayak gini nih, kalau anak-anak milenial kan suka banget kayak 10 tempat makan paling hits misalnya atau kayak gitu. Nah ternyata tuh kadang-kadang itu memang mereka nulis itu tuh karena mereka kerja sama restoran-restoran itu untuk beriklan, tapi kan itu dikemasnya kayak berita dan kita kan anak yang istilahnya milenial, wah kalau ngehits cari tempat hits itu di mana sih kayak gitu, yang instagramable lah kayak gitu buat foto-foto kayak gitu. Nah apakah itu juga termasuk tuh?
Itu agak beda sedikit, tetapi di sana perlu kita perhatikan dua hal. Oke. Yang pertama itu adalah bahwa kita harus ingat bahwa yang hits, yang viral belum tentu akurat. Nah itu, jadi yang namanya viral itu tidak identik dan tidak sama sebangun dengan kebenaran. Kemudian ada aspek yang kedua, ketika kemudian ada 10 restoran terbaik, kemudian ada tempat wisata yang paling ler di Yogyakarta, misalnya itu istilah lama itu, istilah tahun 80-an, tapi sekarang bisa kita pakai lagi dan bisa kita populerkan. Nah, itu sebetulnya di sana kan ada faktor faktualnya. Faktor faktual itulah yang kemudian menjadi basis bagi kita untuk melakukan asesmen. Nah, jadi misalnya sekarang ada menunya. Nah, menu itu kan kemudian bisa ada fotonya. Tapi rasa tidak bisa disampaikan. Nah, di sana kemudian rasa itu masuk ke opini. Nah, jadi di sana itu setiap informasi yang seolah-olah berita, yang seolah-olah asesmen hal yang faktual, itu dia mempunyai dua elemen. Yang satu yang faktual, yang kedua yang opini. Opini ya, oke. Nah, yang opini inilah yang kemudian itu kita perlu memisahkan. Nah, tentu saja itu tidak bisa kemudian kita tahu dua istilah dan setelah itu kita bisa membedakan bahwa ini fakta, ini opini. Nah, itu yang harus perlu kita latih. Nah, literasi media, nah itu perlu untuk bisa membedakan itu. Bagaimana ya ini? Apakah ini sebetulnya isinya cuma pendapat melulu, ataukah ini ada faktanya? Nah, gitu. Nah, itu yang ketiga yang perlu untuk kita perhatikan. Nah, kemudian masuk lagi ke dalam dunia digital. Kalau tadi kita kan bicara tentang istilah yang teknis itu, melek media atau media literasi, ya. Itu sebetulnya ada satu di sana yang beririsan, digital literasi atau melek digital. Nah, itu kita harus perlu dan kita perlu untuk memahami bagaimana sih logika dunia digital itu bekerja. Jadi kita perlu bahwa yang namanya foto itu bisa diedit. Bahkan kemudian nggak hanya foto, kalau pernah mendengar istilah deepfake, itu adalah program aplikasi yang dia itu bisa menggantikan wajah orang dengan orang lain. Itu sempat dibahas. Sehingga kemudian ketika itu digabungkan, misalnya di sini katakanlah ada wajah menteri kita atau kita. Setelah itu kita ingin disebut oleh menteri tersebut. Wajahnya bisa kita pakai dan setelah itu kemudian suaranya kita gabungkan dengan editing. Itu yang namanya kita harus melek digital. Jadi sebetulnya logika digital itu penting supaya kita tahu bahwa ini sebetulnya kalau tadi yang di drama itu kan Photoshop, itu sederhana. Tapi kemudian bagaimana itu bisa dilakukan dengan teknologi digital, itu orang bisa seolah-olah ini berita dan peristiwa yang benar-benar terjadi. Suara yang seolah-olah benar-benar itu suara dari narasumber orang top misalnya. Atau kemudian pakar dan seterusnya. Itu bisa digabung-gabungkan dan itu kita harus ada tambahan jadinya yang tadinya itu melek media. Nah, sekarang melek digital. Media. Nah, itu perlu juga. Jadi memang ini ada banyak hal yang harus kita waspadai, tetapi bagaimanapun kita menuju ke itu. Sehingga kemudian kalau kita sebagai konsumen, ketimbang kita ketipu berkali-kali atau kita tidak sengaja menipu orang dengan berita hoax, nah kita melatih sensitivitas kita di situ. Kalau menurut Mas Ari gimana? Sekarang memang dari cerita itu menunjukkan terjadi gap antara penguasaan teknologi sama culture berteknologi. Gelombang pasang informasi ini diikuti oleh teknologisasi yang luar biasa. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana kita sebagai orang, sebagai subjek itu mengendalikan teknologi. Sebagian besar kita sebagai konsumen teknologi informasi itu tidak punya kemampuan untuk mengendalikan itu karena cara pandang kita sebagai pengguna teknologi itu tidak punya kesadaran kritis. Lagi-lagi gap antara penguasaan teknologi sebagai sebuah instrumen dengan culture itu, orang sehari berjam-jam di depan gadget itu, tapi tidak ada hal-hal yang bisa dikerjakan. Dalam pengertian tentu, ini fenomena yang tadi Anissa sebut, kalau anak milenial itu ada yang kreatif tapi juga anak milenial yang berjam-jam dia bisa nggak berbuat apa-apa cuma scrolling Instagram. Ini yang saya ingin tadi sampaikan di zamannya Mas Dodi, zaman saya gitu. Itu kan belum ada. Jauh sekali, kita jadi berjarak belum ada sumber informasi yang bisa diakses oleh kita gitu dan buku atau apa gitu. Kita itu tahu sedikit hal tapi mendalam. Tapi generasi milenial tahu banyak hal belum tentu mendalam. Tapi banyak di permukaan gitu ya. Akibatnya
ketika kita membaca judul, dia langsung bisa berkesimpulan. Padahal judul itu belum tentu sesuai dengan isi. Nah tadi fragmen itu sebetulnya di desa juga tergambarkan itu. Sehingga seorang ketika belum memfilter tapi nge-share, dia nggak memikirkan dampaknya kayak apa. Gitu. Nah itu yang sebetulnya perlu dibicarakan. Tidak cukup kita undang-undang ITE, harus ada literasi. Entah literasi media, entah literasi digital. Karena dengan cara seperti itu kita tidak sedang membendung potensi negatifnya saja, tapi media harus dimanfaatkan untuk yang produktif. Nah itulah yang sekarang ini ada. Beberapa kali saya ingatkan, kalau yang kreatif ini tidak mengisi konten juga yang baik untuk berkontestasi, yang isinya yang jorok-jorok, isunya yang marah-marah gitu. Saya punya kaos tulisannya jangan pamer kemarahan. Karena sekarang ini banyak orang pamer kemarahan di media gitu, di digitalisasi itu. Nah fakta ini mengingatkan kepada kita bahwa rakyat yang seringkali jadi korban ya di grassroots. Nah karena itulah pencegahan dengan mengedukasi itu untuk menghubungkan penguasaan teknologi informasi dengan kultur berteknologinya nyambung. Nah misalnya Anda bayangkan anak-anak itu kreatif tapi urusan studi belum tentu dia cepat merampungkan skripsi. Terus males-malesan lah ya. Untung saya enggak. Terus kemudian misalnya dia kreatif sekali. Itu bukan berarti bodoh, bukan. Tapi dia bisa kreatif yang lain tapi dia nggak bisa buat priority. Nah, yang saya ingin katakan gini, ada gejala juga ketika kemudian itu disediakan ya. Dulu kita baca buku gitu untuk nulis gitu harus referensi metani nganti matani rembes itu biasanya itu. Itu dicatat gitu. Sekarang tinggal download. Pertanyaannya adalah ketika kita download ya, kemudian dipasang untuk paper gitu, apakah mereka sadar bahwa download itu juga ada aturannya? Pemanfaatan teks, pemanfaatan teks, terus kemudian menjadi karya itu, ini plagiasi atau enggak? Yang begitu-gitu Mbak Anissa, menurutku sangat penting juga. Gitu. Nah itu tuh kasus yang kayak gitu ya, kaitannya dengan media, terus kemudian ada plagiasi itu karena kemarin beberapa tuh sempat kayak LPG teman-teman ya, kayak gitu tuh bener-bener cuman dari copy paste gitu. Nah kemudian kaitannya akhirnya soal edukasi melek media ini di milenial sendiri tuh kalau sekarang tuh sudah sampai sejauh apa sih perkembangannya Pak Dodi? Kalau kuantitatifnya seluruh Indonesia saya nggak punya datanya ya. Tetapi kemudian kalau kita mengamati sejumlah gerakannya itu ada. Jadi ada banyak LSM, kemudian juga kampus-kampus yang mereka memiliki jurusan membahas tentang media. Itu biasanya mereka melakukan pengabdian. Nah itu biasanya gerakan-gerakan itu memang muncul dan kemudian dia bisa memberikan sedikit pencerahan. Tetapi seberapa masif dan seberapa sistematis itulah yang kemudian perlu untuk kita kita galakkan. Yang menjadi soal kemudian kalau itu caranya konvensional, membuat workshop 10 orang, 15 orang atau katakanlah 100 orang. Nah, ini jumlah milenialnya ini puluhan juta ya. Kapan selesainya kan? Itu bisa ratusan tahun baru selesai. Nah, oleh karena itu mungkin perlu metode bagaimana supaya itu agak sedikit masif. Nah itu beberapa yang dilakukan oleh teman-teman dan kemudian saya juga pernah terlibat itu kita misalnya membuat sebuah situs untuk untuk menunjukkan bagaimana jurnalisme yang bagus, bagaimana mengenali berita yang baik dan seterusnya. Apa itu situsnya? Itu namanya Digi Journalism, Digital Journalism. Digi Journalism ya. Oke, kayaknya nanti aku juga harus belajar dari situ nih. Ya, harus belajar. Dan kemudian juga ada usaha melakukan melek media itu juga dilakukan. Jangan lupa media-media yang kredibel itu juga punya loh. Jadi misalnya mereka mengidentifikasi hoax dan mereka punya rubrik-rubrik hoax. Media-media kredibel itu. Nah itu kayak Liputan 6, kemudian Detik, kemudian Tirto, banyak Kompas. Itu ada rubriknya. Cuma kemudian kan, loh ini hanya one click away, hanya 1 klik jaraknya. Kan nggak susah. Dengan HP yang sama kita bisa ngecek. Ini yang saya terima ini hoax atau bukan. Itu kalau di domestik. Kemudian yang yang di luar negeri, terutama kalau berita-berita berkaitan dengan katakanlah film pandemik, nanti saya ceritakan itu. Itu ada banyak situs-situs yang juga kita bisa memanfaatkan. Fact check, itu ada situs. Kita bisa sekedar untuk 3 kata
yang ada dalam berita yang kita peroleh, kita cek di situs-situ. Di situs-situ akan memberikan gambaran. Ini dari mana, apa saja yang dibahas, hoax atau bukan. Gitu ya. Kemudian di sana ada situs snopes.com. Itu juga bisa kita manfaatkan. Dan setelah itu juga media-media kredibel di luar negeri itu juga memiliki. Jadi itu sebetulnya akan kita sekedar menginvestasikan energi dan waktu sedikit saja. One click away. Satu klik. Nah lagi. Nah itu kita bisa mengecek. Dan itu bisa kita semua. Dan itu tidak berbiaya. Nah oleh karena itu kan itu bukan sesuatu yang seolah-olah mewah dan tidak terjangkau. Banyak kok. Nah kita tinggal lebih sistematik dan kemudian bersedekah waktu 5 sampai 15 detik untuk ngeklik nyari sih. Nah gitu. Nah persoalannya kan kadang-kadang aku pikir ini kaitannya juga dengan budaya mau mencari tahu, membaca gitu ya. Karena anak-anak milenial sekarang kayak misalnya ini, kalau saya tadi nggak diceritain ini Mas Dodi, saya juga nggak ngerti ada kayak gitu gitu loh. Nah itu loh kadang-kadang kan ada informasi-informasi seperti itu yang kemudian tidak sampai ke kita gitu ya, anak milenial. Nah itu gimana? Kalau menurut Mas Ari gimana? Kalau saya lihat memang ini orang-orang yang baik, orang-orang yang punya integritas, orang punya misi, itu harus proaktif. Karena kalau saya katakan di media ini kan kontestasi antara media bisa dimanfaatkan, digitalisasi bisa dimanfaatkan untuk ngajak orang baik, produktif, bidang ekonomi, mengenalkan teknologi, ajar, tutorial banyak sekali. Tapi banyak juga yang umpatan kebencian juga ada di situ. Terus kemudian pertanyaannya adalah kalau yang begini-begini kita tidak imbangi juga literasi yang tujuannya untuk edukasi. Padahal yang diceritakan oleh Pak Dodi mengenai bagaimana ngecek ini hoax atau tidak. Padahal sehari-hari kita mendapatkan berita gitu. Ternyata simpel. Tetapi ini kalau menurut saya pemerintah harus berperan ini untuk melakukan edukasi kepada masyarakat luas. LSM juga lakukan itu yang tadi Mas Dodi ceritakan. Termasuk acara kita ini. Ini kan bagian itu ya. Sebetulnya dialog lintas generasi itu mengajak perspektif kita itu ya kalau memanfaatkan digital atau media digital itu jangan hanya membuat sampah di situ. Karena kesannya ini kan ada sedikit orang misalnya tapi kencang dan intens gitu. View-nya banyak gitu. Dan seolah-olah inilah representasi media sosial gitu. Padahal enggak juga, sama juga misalnya kalau kita di grup di WA. Anissa tahu misalnya urusan pilpres, pileg, pilkada gitu. Di dalam grup keluarga, grup macam-macam alumni gitu. Berantem tuh. Nah yang kenceng itu belum tentu membawa kebenaran. Tapi berani kok kenceng. Nah sementara yang punya integritas nggak berani. Takut macam-macam. Nah kontestasi ini adalah harus diisi sehingga literasi media atau literasi digital itu akan mampu mencegah potensi destruktif dari hoax dan sebagainya. Karena memang ya hoax pasti saya mau sedikit cerita. Gimana? Di sebuah komunitas tangga saya. Itu kalau sering ngandani. Ini saat dia itu punya posisi juga di salah satu aparat gitu misalnya. Sering ingatkan, tolong jangan kalau ngasih tahu. Suatu ketika dia ngirim WA yang berisi, ini istimewa tahun ini. Karena tanggal ini jatuh hari Senin. Tanggal 2 jatuh hari Senin. Bulan 3 tanggal ini juga harus Senin. Belum dicek, udah disebar. Kan gampang itu ngecek. Lihat aja kalender. Ternyata salah semua gitu. Itu kalau isunya soal politik, soal agama, soal macam-macam kan gampang marah. Untung soal kalender gitu aja. Poin saya aja lah. Sensitif lah dari hal kecil-kecil. Dan kita bisa belajar bahwa untuk urusan gini kan kita tidak harus kena batunya dulu. Hal yang sudah kena batu orang lain itu harus kita pelajari supaya bisa dicegah. Jadi harus jadi generasi yang sensitif gitu. Maksud saya itu. Kalau ini tadi sensitif terhadap tanggal. Karena itu penting. Jadi kadang-kadang itu sudah 3 tahun yang lalu dikeluarkan lagi. Itu menjadi tool juga, menjadi alat kita untuk mendeteksi loh ini sebetulnya ini benar tapi sudah 3 tahun yang lalu. Tapi untuk kepentingan politik atau kepentingan komersial kadang-kadang itu dilakukan juga. Tambahan satu lagi itu ada loh banyak hoax tentang kesehatan. Apalagi ini itu ada situs Healthier Indonesia yang ngecek itu juga. Healthierin.indonesia.com. Dan kemudian ada Halodoc.
kemudian ada klik dokter. Itu kan informasi-informasi yang bisa kita jadikan rujukan untuk kesehatan. Karena yang namanya hoax itu bisa banyak macamnya. Nah, kalau tahun politik ya politik, hoaxnya banyak. Tapi kemudian Sekarang setiap tahun hari pandemi itu ada ya. yang komersial-komersial itu. Yang kemudian seolah-olah iklan yang berlagak menjadi berita. Nah itu. Iklan Itu, yang berlagak menjadi berita. Nah apalagi nih kalau kemarin saya juga sempat baca juga ya tentang pandemi ini, hoaxnya juga luar biasa ya kaitannya dengan pandemi ini sendiri. Nah tadi sempat disinggung nih Pak, karena tadi saya kan pekerja film juga tadi ya mau bercerita tentang film ini kaitannya apa nih dengan literasi media itu nih? sekitar awal COVID itu kalau nggak salah itu awal tahun ini berarti atau bahkan Desember itu beredar film judulnya Plandemic. Dan itu di-share sekitar, itu kayak film dokumenter. Nah, film dokumenter itu bercerita tentang bahwa ada virus yang itu diciptakan hasil konspirasi dari dari ilmuwan, kemudian agen luar negeri. Nah, itu kalau nggak salah Cina dan setelah itu ada agen Amerika. Oh, yang sempat ditayangkan di salah satu OTT yang cukup terkemuka itu ya. Nah, itu formatnya film dokumenter sebetulnya. Sehingga kemudian banyak orang mengatakan bahwa yang namanya virus itu konspirasi, dibikin itu dan disebarkan oleh negara tertentu dan pada di titik itu Cina. Nah, itu kemudian menjadi senjata biologis dan kemudian itu disebarkan secara sengaja. Nah, itu kemudian dia karena formatnya dokumenter, maka kemudian orang banyak yang percaya dan itu di-share. Dan itu sempat menjadi perdebatan di grup saya, itu grup alumni SMA itu. Dan kemudian saya tunjukkan, ini film. Film itu nature-nya itu adalah hiburan. Dan dia memanfaatkan, mengendarai isu COVID itu untuk membuat film itu dan menyebarkannya. Nah, itu kalau kita tidak tahu konteksnya, itu kan seolah-olah film dokumenter nih. Jadi ini kayak berita juga, tetapi panjang sekali itu. Nah, itu yang perlu kita kita ketahui juga. Nah, di sana kita melek media itu antara lain juga mengetahui format informasi itu seperti apa saja. Nah, di sana kita bisa membedakan antara dokumenter yang sebetulnya hiburan dengan dokumenter yang itu berbasis pada fakta dan sejarah. Nah, itu kalau kita tidak melatih terus-menerus kan kita memasuki rimba raya informasi yang desanya banyak format dan kita susah untuk memisah-misahkan. Nah, media literasi itu atau melek media itu memberikan bekal bagi kita untuk kritis menimbang-nimbang. Nah, termasuk kemudian, ini saya cerita kejadian real ini. Jadi kejadian itu berkaitan dengan ada teman yang mengatakan bahwa ini ada satu isu yang dia dapatkan dari lingkaran kekuasaan. A1 istilah mereka. Informasinya A1 nih. A1 gitu. Nah, setelah itu kemudian cerita itu masuk akal semua gitu. Sehingga semua percaya kan. Nah, kebetulan si kawan ini memang kelihatannya penampilannya agak elitis. Tapi saya curiga, informasi A1 itu dia dapatkan dari mana dan kemudian medianya seperti apa gitu. Media yang ada di sana itu yang kemudian saya coba cari itu adalah, ini media abal-abal. Wong alamatnya nggak ada, kemudian di sana itu wartawannya cuma 4. Bagaimana media yang bisa cuma sekedarnya itu menembus lingkaran kekuasaan di level menteri atau presiden. Nah, itu kan kemudian kita harus kritis itu. Ini dari mana dia bisa mendapatkan informasi seolah-olah dia hadir di sana. Wartawannya lain kok tidak memberitakan, di sana itu ada banyak wartawan gitu. Nah, biasanya seperti itu. Jadi kita perlu untuk melatih seperti itu. Itu tuh. Nah, kalau kemudian kaitannya tadi, ini kan sebetulnya akhirnya menjadi lebih kompleks ya menurut saya untuk bisa tahu kalau tadi kaitannya dengan film kayak gitu, karena kan sekarang itu kaitannya juga soal intelektualitas di masyarakat juga ya saya pikir. Mungkin kalau yang lebih soal-soal yang lebih bisa dicek sederhana kayak tadi tanggal kayak gitu. Nah, kemudian kayak film ini kan menurut saya itu tingkatannya lebih lagi ya untuk ngecek lebih kompleks ya, kayak kita nggak bisa langsung ini kayaknya hoax kayak gini, kayak soalnya mungkin bisa jadi wah ini masuk akal juga, orang kan menerima seperti itu walaupun ini hiburan tapi tetap ada masuk akal gitu. Nah, apa sih yang kemudian bisa kita lakukan nih Mas sebagai generasi milenial kayak gitu untuk mengantisipasi hal-hal kayak gitu tuh? Itu mungkin yang harus kita pelihara itu adalah
kita kan memiliki insting rasa curiga, rasa penasaran. Nah itu aja yang kita arahkan supaya kita bisa menggali informasi dengan mandiri. Itu aja, gitu. Karena kita tidak bisa setiap kali itu kan generasi milenial ini kan harus mengembangkan dirinya nih. Tidak bisa dijuju, ini salah, ini hoax dan seterusnya. Tapi bagaimana kita memberikan imun? Nah, imun itu adalah dengan media literasi itu. Nah, milenial itu sebetulnya bukan satu-satunya kelompok yang jadi korban, bahkan mereka banyak yang kritis juga. Nah, mereka yang usia, yang tadi situ Anissa kan menyebut mak-mak. Nah itu kan juga kelompok-kelompok rentan gitu loh. Dan kemudian mereka yang berpendidikan tinggi itu juga bisa punya kerentanan. Nah di sana itu mungkin kita kalau seandainya ada tingkatan ya, ada tingkatan media literasi yang sederhana, kemudian menengah dan advance. Sampai yang advance tadi itu kita harus memasuki, ini maaf saya memakai istilah teknis lagi. Information literacy. Jadi ada media literasi, ada digital literasi, ada information literasi. Jadi kita di sana membangun sense kita. Loh ini sebetulnya satir atau bukan? Ini sebetulnya parodi atau sungguhan? Ini sebetulnya olok-olok hiburan ataukah berita sungguhan? Nah itu kita harus itu advance. Tetapi kan kita boleh loh, setiap orang bisa mempelajari menuju ke situ. Milenial juga. Nah, jadi misalnya kalau ini misalnya saya pernah mendebat satu kawan itu ya, yang dia sangat yakin dan memberikan referensi bahasa Inggris. Mas, nanti referensinya kita tahan dulu ya. Kita lanjut dulu, kita mau break dulu untuk band yang berikut ya. Hari gini pilih ketengan paling unlimited. Unlimited seenak jidat. Unlimited sampai gondrong. Unlimited sampai lumutan. Unlimited sampai jempol panas. Dengan kuota ketengan unlimited sekelas Telkomsel. Aktifkan di My Telkomsel. Hari gini pilih ketengan paling unlimited. Unlimited seenak jidat. Unlimited sampai gondrong. Unlimited sampai lumutan. Unlimited sampai jempol panas. Dengan kuota ketengan unlimited sekelas Telkomsel. Aktifkan di My Telkomsel. Stasiun balapan Kuta Solo sing dari kenangan kowe karo aku naliko ngeterke lungau ning stasiun balapan rasane koyo wong kelangan kowe ninggal rakroso netes lunging pipiku dada sayang selamat jalan janji lengamu sadelo jare seulan rano pamit
Oke, tentunya masih kembali lagi di Narasi Lintas Generasi, diskusi tanpa caci maki, masih dengan narasumber kita Mas Dodi dan juga ada Mas Ari di sini. Oh ya, tapi sesi kita ini juga menarik loh Mas Dodi, karena sekarang kan biasanya kalau kita diabadikan lewat foto. Nah, kali ini kita diabadikan oleh seorang pelukis ya. Di sana ada Pak Suryadi Srintil yang sedang melukis Pak Dodi di sini. Oke, tadi mungkin kita kembali lagi ya. Tadi sempat keputus waktu break. Jadi tadi sampai soal literasi media yang lebih advance. Tadi kan kemudian ada digital literasi ya. Nah, kemudian kita sampai tadi di information literasi. Nah, boleh dilanjutin nih Mas Dodi, gimana tuh information ini literasi? Ada satu contoh konkret dan ini saya ambil dari pergaulan saya dengan teman-teman juga. Itu ada seorang yang berargumen dan setelah itu mengutip sebuah berita yang berbahasa Inggris. Oke. Nah, dan kemudian kan ketika memakai berbahasa Inggris, sebagaimana sekarang itu menjadi mode, menyelipkan kata Inggris itu menambah gengsi. Which is kita nggak tahu which is gitu. Sehingga saya juga punya temannya dipanggil Mas Which is karena terlalu sering memakai kata which is itu. Nah, demikian juga ketika berargumen, ketika dia mengutip referensi, apakah itu riset, apalagi berbahasa Inggris, nah itu kan gengsi argumennya naik nih, sehingga seolah-olah itu benar. Nah setelah itu kemudian saya tanya, loh itu dari mana sumbernya? Nah dia sebut, dia kasihkan link, nah, kan bertanggung jawab sekali nih. Nah link itu saya klik, nah begitu saya melihat judul dari link tersebut, yang itu situs namanya The Onions. The Onions. Saya jadi langsung ingat, loh ini kan sebetulnya situs untuk parodi. Jadi dia berhumor. Nah, apakah itu humor politik, apakah itu humor sosial, para public figure di situ itu dibahas dengan plesetan peristiwa. Jadi canggih nih ya, plesetannya tidak hanya kata, tapi peristiwa. Dan judul The Onions itu sendiri kan plesetan dari State of the Union. Di Amerika, yang itu kayak pidato resmi dari presiden, itu the State of the Union. The State of nah, Union. Jadi ini kemudian ini the Onions. Jadi seolah-olah itu plesetan dari Union itu tadi. Nah dengan sendirinya ketika itu dikutip, loh kalian ini loh berdebat dan mengutip dan berargumen, kok parodi? Nah di situ kan kita perlu untuk memahami medianya seperti apa, jenis kontennya itu apakah memang berita, riset, analisis, opini, ataukah sebetulnya itu humor, humor, satir, parodi dan seterusnya. Nah itu advance. Dan kita siapapun milenial itu bisa mendaki sendiri untuk memperbaiki dan mengasah kemampuannya untuk hidup dalam dunia digital, memahami medianya, media literasi, kemudian memahami teknologinya, digital literasi, dan setelah itu memahami karakter informasinya. Nah itu information literasi. Nah itu tadi kan berarti dia sebenarnya berargumen tanpa tahu pasti bahwa yang dia kutip itu ternyata adalah humor ya, parodi, dan dia berpikir, oh ini statement nih gitu, padahal bahasa Inggris lagi. Which is ini adalah statement gitu, statementnya ternyata salah. Mas Ari gimana nih nanggepin hal ini saya lihat ada kecenderungan juga, ini muncul kegalauan, ketidakpercayaan dan seterusnya. Di kita masyarakat baru dengan informasi sebagai sebuah kebutuhan yang bahkan wajib dan pokok. Di 9 bahan pokok itu salah satu sekarang informasi. Sembako itu. Iya betul. Jadi gini, ketika ini salah satu contoh ini ya, yang tadi ilustrasi Mas Dodi kalau kita tarik dalam isu atau tema mengenai pandemi COVID. Ketika orang mendapatkan informasi itu dan tidak ada kebenaran tafsir atau otoritas yang memiliki tafsir atas informasi itu, orang galau. Sebenarnya tanda-tanda orang COVID itu kayak apa? Dulu awal begini, boleh nggak nih pakai masker? Nggak boleh, pakai ini. Orang ribut. Terus baru kena geringgingan gitu aja dikira COVID. Saking betapa orang waktu itu galau. Saya ingin mengatakan begini, di tengah situasi kegalauan, distrust, ketidakpastian, disitulah hoax biasanya menemukan arenanya, ruang yang luar biasa. Sehingga saya ingat literatur yang seringkali dilacak dan dirujuk oleh teman-teman itu, ketika hal-hal yang salah itu diulang-ulang dan tidak ada counter atas itu, dia dianggap sebagai sebuah kebenaran yang disebut dengan post-truth itu. Nah, kalau bayangin kalau ada hal-hal di-share tanpa diverifikasi atau dilacak ulang, alat aja nggak ngerti, mulai dari sumbernya mana, ya terus kemudian kalaupun ada sumber ini kredibel enggak gitu. Kontennya itu kalau
Kalau itu benar, kalau konten itu disebar, kira-kira dampak sosialnya makin baik atau buruk, itu nggak terpikirkan. Akibatnya apa? Ini PR kita bukan hanya literasi media, kemudian literasi digital dan literasi informasi juga. Ini semua kalau kita kemas, social literasi atau pencerahan kita, upaya-upaya itu juga harus ada. Bahwa ternyata itu bisa aja benar. Ada kebakaran, orang berlaku membakar tempat ibadah, gitu. Benar, terjadi gitu. Tapi kalau ini kira-kira disebar, menciptakan kemarahan atau enggak sih? Nah itu hal yang berbeda lagi kan. Artinya kadang-kadang orang tidak mengalkulasi dampak itu. Saya membuat ilustrasi ini untuk mengingatkan pada kita soal pandemi tadi sebagai ilustrasi awal aja bahwa kalau tidak ada otoritas yang kredibel, itu bahaya sekali. Ingat nggak antar kementerian berbeda pendapat? Nah itu lalu siapa yang benar? Nah disinilah saya yakin kita punya tanggung jawab bareng-bareng. Bahwa tadi saya katakan pemerintah memang harus terdepan berinisiatif, instrumen dia minimal gitu ya, disiplin di dalam dirinya itu harus ada gitu. Nah memang ini PR buat kita ya di dunia kampus, NGO, apalagi pemerintah. Kolaborasi seluruh pihak lah ya. Iya karena Anda bisa bayangkan orang memotret sesuatu, ini cerita yang anak-anak milenial tadi dulu. Sekarang ini anak milenial ini sedikit-sedikit kan upload. Ya, saya buat ilustrasi kalau orang di jalan kecelakaan itu tidak ditolong dulu tapi direkam dulu, diupload dulu. Mau makan aku foto dulu gitu, upload dulu. Ya kalau makan enggak, kalau ada kecelakaan diupload dulu, setelah diupload meninggal nggak sempat nolong. Nah dimensi kemanusiaan akhirnya dilampaui oleh urusan-urusan ngeksis loh gitu. Ini bukan sesuatu yang saya katakan semua anak milenial begitu enggak. Gejala ini juga penting. Anda bisa bayangkan kalau di media itu banyak sekali anak naik motor, naik mobil sambil lihat HP gitu. Dia tidak mau melewatkan sedetik ketika upload artis tentang sepatu baru gitu. Itu kemudian dia kena jalan yang nggak ngerti kemudian terjatuh. Mas bentar, aku agak protes. Ini nggak cuma milenial loh. Tidak ya milenial. Iya, lintas generasi juga kayak gitu tuh. Ini contoh saja. Bahkan emak-emak juga gitu. Tapi tidak hanya emak-emak kan. Bapak-bapak gitu. Juga. Poin saya adalah saya pengen milenial ini harus tertantang untuk menjadi bagian terdepan literasi. Artinya anak-anak muda ini kan relatif sensitif pada teknologi. Ya, dialah cepat. Bukan meskipun minta uangnya dari orang tua, tapi cepet ganti HP gitu ya. Tapi anak-anak muda sekarang banyak sekali yang kerja kreatifnya luar biasa, YouTuber tuh luar biasa dia dapat. Tapi saya berharap mereka pula sebagai agen melakukan pencerahan. Itu poin menurut saya penting sekali. Nah, ya ini kaitannya nih balik ke YouTube ini juga menarik gitu. Kamu dapat fakta itu dari mana? Oh, itu ada semuanya di YouTube. Nah, itu kan sering kali kayak gitu tuh juga sekarang itu. Padahal belum tentu ternyata apa yang ditayangkan di YouTube tuh kredibel kayak gitu. Tapi memang nggak tahu ya, saya juga sebenarnya agak bingung juga kenapa kemudian media YouTube ini bisa jadi dipercayai bahwa ini semua yang ditayang di YouTube itu adalah fakta. Terutama sih mungkin di generasi kayak ibu saya, apakah mungkin mereka itu terbawa pemikiran bahwa sesuatu yang tayang itu selayaknya di zamannya ibu ya, radio, TV adalah memang sesuatu yang kemudian saat itu menjadi kredibel. Sementara karena saat ini saluran atau kanalnya berganti digital, yang diakses adalah YouTube. Nah, kemudian itu menganggap hal itu sama kayak gitu. Itu apakah seperti itu? Saya kira itu memang ya. Jadi dia memberikan sebuah impresi bahwa yang visual itu sesuatu yang nyata. Sebagaimana film bioskop itu kan kita melihat gerak yang seolah-olah real, meskipun itu film kan begitu. Dan YouTube itu kemudian saya kira mengendarai itu. Jadi dia mengendarai bahwa kecenderungan orang untuk percaya pada hal-hal yang visual. Meskipun YouTube tidak mengklaim semua isinya atau kontennya itu adalah real, dan kemudian YouTube sendiri itu tidak mengklaim sebagai institusi media. Tetapi dia institusi teknologi, platform yang memberikan informasi untuk berada di sana. Nah, tapi orang yang salah paham menganggap itu sebagai media. Dan media yang kemudian memproduksi informasi, enggak. YouTube itu kayak lapangan saja. Ada orang mau menaruh batu, ada orang mau menaruh bambu, ada orang itu apapun bisa ditaruh di sana. Nah, oleh karena itu kemudian berarti, ada beda-beda di sana.
beda-beda antara yang hiburan dengan yang faktual, ada yang serius, ada yang berhumor, ada yang bermutu, ada yang tidak bermutu. Nah, sehingga kita tidak perlu untuk, kita harus mengingatkan diri kita, tidak ada yang otomatis di YouTube. Dan itu bukan semua berita. Nah, itu sama juga berlaku, apapun yang informasi dari WhatsApp, itu berarti benar. Itu juga enggak. Jadi apapun, media sosial ini sebetulnya platform saja. Nah, kalau seandainya, dan mereka juga bertahan mengatakan, Mark Zuckerberg itu yang mendirikan Facebook itu mengatakan kita ini perusahaan teknologi. Karena apa? Kalau begitu dia mengaku perusahaan media, pertama kena pajak yang lebih besar. Kemudian yang kedua, dia akan dituntut oleh banyak pemerintahan. Itu harus bertanggung jawab terhadap isinya. Nah, sementara isinya tidak ikut bikin. Lah kalau pemiliknya saja itu menolak untuk mengklaim sebagai platform media. Lah ngapain kita kemudian tiba-tiba melampaui pemiliknya dan menganggap itu media dan seolah informasi yang berasal dari dasarnya benar semua. Nah itu enggak, berarti kita sendiri yang mengecoh diri sendiri. Gitu. Itu yang kita bahasakan bahwa ini kontestasi. Kalau orang unggah sesuatu yang sebenarnya nggak ada gunanya, nggak bisa kita larang. Dalam pengertian secara etik dan sebagainya. Tapi kalau yang baik, yang punya kecerdasan nggak mengisi, ya nanti diisi oleh hal-hal yang tadi, umpatan-umpatan tadi. Nah ini yang saya kira penting. Ini saya sedikit ya. Minggu lalu, ini ada kawan saya gitu. Ngirim berita, karena temannya itu sukanya hanya lihat judul gitu. Awas diperkirakan kira-kira jam sekian Merapi akan meletus. Arah abu di daerah ini. Dan ini mohon Anda harus waspada dan hati-hati. Oleh karena itu kiriman abu akan di beberapa tempat yang tadi disebut, mohon jangan share alamat rumah Anda supaya tidak dikirimi abu. Wahahaha gitu. Tapi kalau orang tiba-tiba, saya terakhir langsung ketawa saya, wah gendeng ini gitu. Tapi teman saya hanya baca atasnya, Merapi meletus ya Bung. Nah terus ini cerita real ini minggu lalu di grup kami. Itu gitu. jokes bapak-bapak banget sih. Saya itu bukan milenial tadi, protesmu betul. Kelompok rentan bapak-bapak. Tapi dia terliterasi ya oleh dirinya sendiri dalam pengertian, saya harus belajar kayak gini. Terus langsung diingatkan, baca sampai selesai Bung. Oh iya terus baru ketawa dia. Tapi bayangin kalau itu berita tentang pembakaran kantor, berita tentang penyerangan daerah. Itu kalau belum apa-apa marah kemudian berangkat diserang gimana? Ini yang saya khawatirkan. Kalau hanya parodi yang tadi disebut oke, tapi kalau enggak itu. Dan itu bisa kemungkinan dihapus loh, hahanya di bawah itu. Nah, kalau kemudian di-share, di-forward gitu ya. Nah itu kemudian yang bagian bawah yang humor, jangan dikasih tahu alamatnya nanti dikirimi abu. Nah, itu dihapus. Kan itu jadi berita bencana. Jadi orang menangkapnya. Dan orang bisa panik. Gitu. Dan itu bisa diedit di dalam genggaman. Bisa dalam genggaman. Dan itu dalam waktu hitungan detik. Wah, luar biasa. Oke, jadi konklusinya gimana nih, Mas Adi? Ya, saya rasa kita sejak awal mau membicarakan ini karena kita punya sensitivitas persoalan yang terjadi di sekeliling kita. Publik membutuhkan literasi dengan beberapa kategori tadi. Bukan hanya media, tapi juga digital, bahkan informasi. Yang kita perlukan, memang kita butuh undang-undang yang sekarang ini jalan. ITE harus efektif. Tapi jauh lebih penting adalah kita harus membangun kepedulian, mengajak di komunitas untuk cerdas, untuk juga melek, untuk punya kesadaran kritis atas informasi. Jangan sampai makin carut-marutnya gara-gara tidak ada literasi, orang anti kebebasan, itu bahaya. Sama juga ketika praktek berdemokrasi itu tidak ditandai oleh hal-hal yang membaik, orang menjadi anti demokrasi. Mari kita manfaatkan kebebasan ini dengan media yang ada untuk membangun keadaban, membangun peradaban, membangun kemanusiaan, spirit kecerdasan dan inovatif itu. Saya kira poinnya itu. Iya, nggak terasa kita sekarang sudah ada di penghujung acara dan tadi kita sudah menyimak ya konklusi dari Mas Ari dan juga Mas Dodit ya. Tadi menyampaikan ini kayaknya pesan untuk saya pribadi juga nih. Jadi generasi milenial yang harus cerdas kayak gitu ya. Oke, dan tentunya nih Mas Dodit seperti biasa ya, kita selalu ada kenang-kenangan. Aduh, ini dari narasi lintas generasi. Ini khusus spesial untuk Mas Dodi yang sudah bersedia menjadi narasumber kita di episode kali ini. Oh, bagus ya, ini. Boleh ditunjukkan. Narasi lintas generasi. Ya, agak diangkat.
Nah, juga ada lukisannya sudah jadi. Nah, ini dia. Ini lukisannya Mas Dodi nanti juga. Ya. Oke, terima kasih sekali juga, Mas Dodi, Mas Hari. Oke, terima kasih ya sudah menyaksikan narasi lintas generasi, diskusi tanpa caci maki, dan tentunya acara ini diproduksi oleh Jampro Creative in association with Sanggar Maus Tradisi dan diselenggarakan di G-Spot Gallery of Serendipity and Opportunity serta supported by Telkomsel, The Real 4G LTE. Sampai jumpa di episode selanjutnya Narasi Lintas Generasi. Saya Anissa Hertami bersama Mas Ari dan juga narasumber kami hari ini. Kami pamit undur diri. Kombo Sakti Telkomsel, Sakti teleponan, Sakti sosmedan, Sakti streamingan, semua jadi satu di Kombo Sakti Telkomsel, AKTI Kombo Sakti Telkomsel. Sakti buat pakai aplikasi apa aja, kapan aja. Kombo Sakti Telkomsel, gak worry, 30 hari.